Pemirsa podcast Padma Widya Boys yang sangat berbahagia, kesempatan ini kami sampaikan dari SMA Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta akan menyampaikan podcast kita diberi nama Boys. Boys itu bahasa Jawa yang artinya unik ya. Jadi kalau anak zaman dulu itu berpenampilan gondrong atau pakai pakaian apa disebut dengan boys. Nah, boys ini singkatan dari media, berita, obrolan, dan informasi sekolah. Di sesi ini, saya Christian Mintarja selaku Kepala Sekolah SMA 2 Ngaglik akan mencoba melakukan podcast bersama para narasumber, dan tema kita adalah mencoba menggali hobi-hobi atau bakat-bakat kesenangan anak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Bagaimana hobi itu kita jadikan duit atau menguangkan hobi. Nah, di tema kita itu kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, kebetulan hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, Bu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jana Badra, yaitu Bu Dr. No Lantarsih SPMP. Selamat datang Bu di podcast kami. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Hari ini kita mencoba membuat tema kaitannya dengan ketahanan pangan, yaitu terutama di pertanian, perikanan, peternakan, kuliner, dan konten kreator terkait dengan pangan. Dan alhamdulillah ini kita sudah menandatangani kontrak MOU kerjasama antara Universitas Jana Badra dalam hal ini Fakultas Pertanian dengan SMA Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dan berikutnya ini adalah anak-anak ini para calon-calon petani milenial bagaimana menjadi peternak berdasi ya, jadi supaya bagaimana petani itu tidak kesannya kumuh, tapi justru bagaimana ini kita angkat sebagai pertanian yang bergengsi. Ini ada hadir Mbak Putri Anggreni. Selamat bergabung Mbak di podcast kita, di podcast Boys ya. Jadi besok Mbak Putri ini akan, wah mbaknya kok menjadi petani milenial yang boys. Boys itu unik ya, jadi dipahami boys itu unik kata-katanya. Yang kedua adalah Mbak Asha Malika. Ya, selamat bergabung ya Mbak ya. Nanti kita diskusi mengapa ada ini cewek-cewek putri hari ini kok senang di dunia pertanian, kan jadi berlanjut. Nah, sekarang ke Bu Dr. No dulu Bu. Ini kan SMA 2 Ngaglik menginisiasi ya. Kira-kira tanggapan Ibu seperti apa kaitannya dengan program kita bersama ini, respon Ibu di dalam kesempatan ini? Monggo Bu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Christian Mintarja di SPD MED. Kami sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini karena kami dari perguruan tinggi sebagai perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi, antaranya adalah pengabdian masyarakat. Jadi ketika ada kerjasama dengan SMA Negeri 2 Ngaglik ini menjadi satu sinergitas di antara kami, dan kami juga harus melakukan pengabdian, sementara dari pihak SMA Negeri 2 Ngaglik membutuhkan bagaimana adik-adik di SMA Negeri 2 Ngaglik ini memiliki peningkatan kompetensi khususnya di bidang pertanian, dan ini seperti sinergi yang saling menguntungkan. Gayung bersambut. Gayung bersambut. Padahal sebenarnya kami juga takut loh Bu, di waktu itu ini kita mau mencoba seperti ada nggak perguruan tinggi yang nanti bisa kerjasama. Ternyata ketemu dengan Jana Badra ini gayung bersambut. Terima kasih Bu, ini ya satu yang luar biasa. Kira-kira nanti gambarannya kan seperti apa untuk mendampingi anak-anak? Karena kan ini harapan kami kan nanti ini berkelanjutan ya, tidak hanya dalam keseharian, bahkan harapan kami nanti sekolah akan mencoba menyajikan fasilitas media kaitannya dengan kegiatan bidang pertanian ini. Kira-kira nanti ke depan konsepnya seperti apa untuk Ibu Retno nanti kaitannya dengan program-program sebagai tindak lanjut dari kegiatan kerjasama yang sudah kita sepakati bersama. Tentunya di awal kita ingin memberikan satu pemahaman terkait dengan ketahanan pangan, kemudian bagaimana pertanian itu menjadi sesuatu yang menarik bagi khususnya adik-adik usia muda ya. Karena kalau tidak seperti ini kita berikan pemahaman, selama ini persepsi masyarakat itu kan petani itu ibarat dengan pekerjaan yang kumuh kan gitu, kotor dan lain sebagainya. Padahal dengan adanya teknologi, peluang bisnis ini kalau dikelola dengan sungguh-sungguh itu menjadi satu mata pencaharian yang luar biasa. Karena pertanian itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu masih naik turun, pertanian ini
mencukupi kebutuhan pokok. Orang tidak makan berarti apa? Tidak bisa hidup. Berarti pertanian ini adalah bidang yang harus selalu ada. Ya, itu menjadi satu kunci untuk bagaimana adik-adik di SMA Negeri 2 ini bisa mempunyai kepedulian terhadap bidang pertanian itu sebagai bentuk upaya untuk keberlanjutan ketahanan pangan maupun untuk keberlanjutan di pertanian secara umum. Dan untuk kegiatan berikutnya tentunya kalau hanya teori saja kan ibarat orang itu diajari berenang hanya disuruh ini loh teorinya renang seperti ini tetapi nyebrung kan ya nggak bisa. Artinya setelah teorinya diberikan kita melakukan pendampingan sehingga memang benar-benar apa yang kita harapkan adik-adik ini bisa tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan program hobi produktif. Nah ini kan berarti kan butuh satu upaya untuk itu benar-benar terrealisasi. Jadi dimulai dari motivasi dari dalam diri adik-adik terutama ya. Jadi itu kemudian terkait dengan program berikutnya adalah nanti kita bersama-sama melakukan pendampingan. Tentunya kami akan bersama dengan dosen maupun mahasiswa dari Fakultas Pertanian sehingga ini bisa bersinergi. Oh saya tadi lupa belum memperkenalkan diri. Perkenalkan diri saya Retno Lantarsih yang kali ini hadir di podcast Boys. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Memang begitu ini mungkin 10 tahun mendatang belum lupa karena Boys-nya tadi. Jadi ini pinter sekali untuk termasuk dengan kepanjangannya tadi ya. Jadi itu saya apresiasi ini ada satu forum seperti ini. Jadi kami dari Fakultas Pertanian, mungkin juga adik-adik ataupun pemirsa belum tahu itu Fakultas Pertanian. Nah, ini kami dari Universitas Djana Badra dari Fakultas Pertanian ada satu program studi agribisnis. Jadi begitu Pak. Jadi memang Bapak tidak salah jika mengundang kami di sini karena memang kami bidangnya di program studi agribisnis. Demikian Pak Christian. Terima kasih Bu Dr. Lantarsih. Mbak Putri Anggreni dan Mbak Asa Malika ini sekolah memberikan kesempatan seperti itu dan saya nggak tahu ya anak-anak sekarang kok bisa merespon seperti itu. Padahal teman-temannya yang lain kan sudah bablas kemana-mana, ini malah mau nyemplung di dunia pertanian. Jadi Mbak Putri, kira-kira Mbak Putri apa itu yang menjadi sesuatu yang menarik? Kalau dari saya sendiri, mungkin yang salah satu buat saya menarik itu kayak seperti yang dibilang Pak Kris tadi, teman-teman pada nggak mau, malah peluangnya di situ Pak. Yang lainnya nggak mau, tapi kita menjadi salah satu pelopornya itu Pak, seperti itu. Jadi peluangnya tuh di kita dan pelopornya kita, jadi yang lain pesaingnya cuma dikit. Wah ini namanya kemampuan cerdas membaca peluang. Oke Mbak Putri, Mbak Asa, gimana Mbak? Kalau saya pribadi, saya pengen jadi lebih mandiri. Jadi maksudnya kalau misalnya kita bisa punya ilmu pertanian, kita bisa nanam sendiri di rumah. Jadi kalau misalnya mau masak yang sayur-sayuran gitu, bisa metik sendiri. Wah ini yang jadi suaminya seneng loh suami ini. Tidak ada belajar, masak sendiri punya itu lagi. Dasar sekali ke depannya justru akan menjadi sesuatu yang menarik ya. Terus targetnya Mbak Putri, kira-kira ketika ini nanti yang panjenengan inginkan sehingga nanti Bu Retno tentu kan mendesain yang dibutuhkan anak itu seperti apa? Kalau dari siswa sendiri mungkin yang pertama untuk cara penanamannya dulu yang utama. Setelah itu mungkin dari teknik marketingnya, karena dari teman-teman itu melihat pertanian beberapa mau menuju ke arah mau dijual ke arah ekonomi seperti itu. Mungkin teknik penjualan di pasarnya seperti apa, seperti itu mungkin nanti bisa diajarkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Lagri ini. Karena mungkin dari teman-teman itu kebanyakan ini nanti kalau misal nanam ini kelanjutannya mau dijual di mana gitu. Oke. Kalau Mbak Asa gimana Mbak? Kalau dari saya sendiri Mbak, teman-teman itu mereka lebih senangnya ke praktek. Jadi langsung nanam gimana caranya merawat, sama mungkin lebih ke nge-rebranding Pak tentang pertanian. Karena kan tadi dibilang kayak kalau pertanian itu lebih ke arah yang kumuh-kumuh gitu. Kan kalau anak zaman sekarang nih takut kotor ya Pak. Pokoknya yang bersih-bersih aja gitu. Lebih ke situ. Oke, terima kasih. Ini Bu Dokter kira-kira merespon keinginan anak-anak seperti gimana nih, Bro? Bu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Putri, Mbak Arsya.
Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi ini adalah mewakili generasi muda ya. Jadi pertanyaannya gimana sih budidaya ya. Jadi budidaya ini kan ada berbagai macam komoditas. Jadi nanti karena waktunya kan berarti kan harus skala prioritas. Jadi dari ini apa yang diinginkan, karena memang budidaya satu dan yang lainnya kan tekniknya yang berbeda. Kemudian tujuannya ini untuk apa? Kan ada tahap-tahapannya ya. Jadi kalau kita misalkan untuk latihan dulu, berarti kan kita skala kecil kan gitu ya. Jadi kita budidaya teknik, misalkan katakanlah budidaya cabai kan gitu. Kemudian lahan kita itu untuk lahan pekarangan atau greenhouse atau yang sudah skala besar, ini tentunya kan tekniknya berbeda. Jadi nanti sekali lagi menggunakan skala prioritas, kemudian disesuaikan dengan kondisi adik-adik siswa di SMA Negeri 2 tentunya, biar apa yang diinginkan sesuai dengan yang diberikan kan gitu. Jadi nanti kami dari Fakultas Pertanian kan ada ya intinya dari dosen-dosen maupun dari teman-teman mahasiswa nanti akan kita pandu penginnya yang seperti apa, biar kalau penginnya seperti apa itu kan ibaratnya cocok kan gitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan kan gitu ya. Kemudian tadi ada selain teknik budidaya ada teknik penjualan. Nah, bedanya apa sih agroteknologi dengan agribisnis? Nah, itu ini tadi Mbak Putri ya. Nah, Mbak Putri tadi pinter membaca peluang. Artinya begitu. Jadi kalau agroteknologi itu bagaimana menciptakan satu varietas komoditas tertentu. Produknya produksinya sebanyak-banyaknya dan bagus dan lain sebagainya. Itu kalau di agroteknologi. Kemudian kalau di agribisnis itu penting tadi, tetapi bukan menjadi satu tujuan. Coba kalau semuanya nanam itu harganya bagaimana? Bedanya agribisnis di situ. Jadi kita harus jeli terhadap kondisi pasar. Kalau kita mau intinya, kalau kita mau sukses di bisnis harus bisa apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Sementara konsumen itu kan juga bermacam-macam. Ada yang katakanlah kalau kita memasarkan kan mau di pasar tradisional, mau di supermarket, mau di hotel atau di online kan gitu ya. Jadi bidikan kita yang mana dulu? Karena satu dengan yang lainnya nanti berarti itu juga akan perlakuannya berbeda kan gitu ya. Jadi tadi kalau teknik penjualan kita sesuaikan dulu pasar kita yang mana kan gitu. Tetapi untuk melihat peluang pasar tadi memang dibutuhkan satu ilmu, kewirausahaan kan gitu ya. Jadi bagaimana minat, kemudian memotivasi dan seterusnya, ini butuh seperti itu. Kemudian katakanlah sekarang satu komoditas yang kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi di akhir pengemasan itu dia memberikan sesuatu yang lebih, harganya bisa berlipat-lipat gitu ya. Jadi ini memang semakin spesifik biasanya pemainnya semakin sedikit. Nah ini tentunya butuh jam terbang. Tapi ada juga yang punya jiwa kewirausahaan. Itu sudah namanya jiwa itu kan sudah dari lahir. Kadang orang lain itu tidak melihat itu sebagai peluang, tetapi ini ada satu siswa ini dia bisa melihat lubang kecil aja bisa kelihatan karena dia punya ketertarikan kewirausahaan tadi. Jadi itu yang menjadi modal untuk adik-adik siswa SMA Negeri 2 Nagle ini ya, untuk menjadi pebisnis. Kalau itu ditekuni segala bidang, kalau ditekuni dengan baik, tentunya harapannya meskipun dalam perjalanan juga naik turun ya. Jadi itu tetap kita bagaimana bisa tetap bertahan dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Tentunya segala sesuatu sudah diperhitungkan antara manfaat dan risikonya. Nah ini kan juga harus ada sudah include di jiwa kewirausahaan. Terima kasih untuk adik-adik ini, luar biasa Bapak. Jadi gini Bu Dokter sama anak-anak, saya itu kan lama sebenarnya merenung itu begini. Anda tahu nggak bahwa sekolah itu punya power yang besar. Ya ini yang belum dimanfaatkan. Maksudnya power begini, kalau sampean jualan sendiri di tempat juragan sayuran misalnya, Anda kan kesulitan. Tapi kalau saya yang datang ke tempat itu, Bu, Pak, ini saya bawa murid saya mau jualan, tolong dibantu. Nah, dia nggak bisa menolak itu, saya bisa tak marah-marahin itu. Nah itu justru ngomong Anda nambah di sekolah, manfaatkan powernya sekolah itu yang bisa dimanfaatkan.
Nah setelah nanti lulus kan Anda sudah kenal, sudah biasa hari di situ. Gitu loh. Jadi memulainya memang harus pada saat sekolah, dan sekolah kami nanti akan mencoba memfasilitasi. Saya kan akan bilang pada juragannya itu, jenengan kan hari ini komplain anak-anak sekarang tidak terarah kemana-mana, ada terjadi yang menyimpang macam-macam. Loh, sampai tanggung jawab, ada anak kreatif, ya tolong dibantu kan gitu. Saya akan lebih gampang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau soal apa istilahnya pemasaran. Justru mumpung masih sekolah power, sekolah bukan seperti itu. Nanti kita seperti itu. Jadi sekarang silakan justru ketika sekolah produksinya yang sebanyak-banyaknya. Karena akan ketemu para juragan-juragan yang besar-besar itu dengan membawa atas nama siswa. Oh itu malah justru dasar seperti itu, termasuk Budeka nanti kan sama bantu ini bimbingan kami dari mana kan nanti kami berdua akan mencoba mempressure para juragan-juragan itu gitu loh. Ini produknya produknya anak-anak. Loh, sampai harus membantu. Kalau hari ini mengeluhkan tentang anak-anak muda, lah ini ada kreatif Pak Juragan tidak bertanggung jawab. Itu nanti kocak kira-kira seperti itu. Jadi kita akan mencoba, maka kenapa sekolah itu punya power yang besar untuk melakukan negosiasi. Bahasanya kita negosiasi itu seperti itu. Nah nanti kan saya menyampaikan, kalau saya ada kerjasama dengan Sana Badra, maksud saya nggak percaya dengan kualitasnya. Kan gimana setuju Bapak. Tinggal adik-adik ini bagaimana gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Gimana tanggapannya kira-kira seperti itu? Wah, kalau saya jujur tertarik ya Bapak. Ya, karena mungkin bisa dibilang karena kita masih anak muda, jadi oleh orang-orang yang di atas kita masih diragukan. Mungkin usulan dari Bapak Kris dan Ibu tadi bisa saya sampaikan ke teman-teman biar ternyata tuh sekolah juga bisa memfasilitasi support dan memfasilitasi. Saking groginya ini. Jadi memfasilitasi. Gimana Mbak? Ayo Asra, kira-kira seperti itu. Ya kalau menurut saya tuh bener ya, menarik banget. Apalagi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan masih kayak penasaran ini tentang pertanian atau apa gitu. Bisa dikembangkan rasa penasarannya itu lewat pertanian dan bisa menghasilkan uang atau gimana gitu. Jadi tadi saya tuh impian saya Mbak. Kenapa saya kemarin kan bikin bisa nggak tanaman cabai itu dikuasai betul? Kenapa cabai? Harganya stabil, besar. Jadi saya itu kan impian saya sebagai kepala staf ini, bisa nggak ketika beraktivitas anak-anak sekolah itu tidak perlu lagi katakanlah minta orang tua, misalnya mau study tour ke Bali, kenapa nggak tanam cabai di sekolahan bareng-bareng, supaya kita jual bareng-bareng itu nanti untuk berangkat ke sana. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, kenapa harus menggunakan orang lain? Produk-produk pertanian kita jual untuk berkegiatan. Itu dari situ kita mandiri dari situ. Jadi nanti bisa menghasilkan ada di situ. Kalau katakanlah sumbangan operasional sekian, tidak usah dari produk dari sekolah sendiri kita ambil, dari sekolah kita produk, kita jual, hasilnya kita berikan sekolah untuk kegiatan operasional sekolah keseluruhan. Jadi dari kita untuk kita kan gitu. Nah bisa nggak kira-kira dari itu yang paling gampang kan pertanian tuh, ya paling gampang itu lahan kita punya SMA 2 Negeri luar biasa, kita punya 3,1 hektar lahannya. Dan ada sumber mata air yang ada di situ. Jadi bisa nggak siswa-siswa yang mengoptimalkan seperti itu gitu. Jadi kita nggak akan bermasalah nanti dengan biaya operasional macam-macam dari siswa sendiri, mengolah sendiri, dikembangkan untuk kebersamaan di antara kita. Semuanya sama. Gitu. Tanggapannya Bu nanti seperti apa? Ini luar biasa ini dari SMA Negeri 2 Magelang, ternyata potensinya luar biasa. Selain support dari Bapak Kepala Sekolah, fasilitasnya termasuk lahannya sudah ada. Nah sekarang tinggal komitmennya siswa ini. Pertanian itu kan ibaratnya kita merawat bayi toh Pak. Nah kalau bayinya itu nangis, kelaparan, nggak disiram dan lain sebagainya tanamannya, nah ini apa kabar ya Pak? Jadi memang butuh komitmen dari adik-adik untuk siswa ini bisa budidaya tahu, tetapi konsistensinya ini butuh jangka panjang. Wah harusnya libur, bisa tidur di rumah, ini harus nyirami. Karena apa? Kalau kita tidak merawat, itu berarti apa? Tidak bisa produksinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Kita tinggal sehari aja mungkin hama penyakit sudah datang, kita nggak tahu. Ini kan artinya risiko-risiko tadi ini harus kita antisipasi di depan kan gitu. Motivasi oke, teknik budidaya oke kan gitu ya.
support dari kepala sekolah luar biasa kan gitu. Termasuk tadi pemasarannya loh. Nah ini sebisa mungkin bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga butuh sinergi tadi. Kalau hanya Bapak Kepala Sekolah saya rasa nggak mampu tuh Pak yang 3,1 hektar tadi ya Pak. Tetapi bagaimana teman-teman dari siswa SMA Negeri 2 Ngaglik ini bisa berkontribusi menjaga solidnya, artinya keeratan untuk, karena itu satu tim ya. Jadi kalau mengelola tim ini kan juga butuh sesuatu yang effortnya harus luar biasa ya. Jadi ini memang harus dikelola sedemikian rupa dari awal. Jadi jangan sampai kita bisa nanam tapi perawatannya tidak terpelihara dengan baik, ya nanti nggak bisa nanti sampai di akhir seperti sampaikan Pak Kepala Sekolah tadi. Dan tentunya sekali lagi kalau kita pingin produk kita itu bisa diakui oleh pasar, kita itu kan pinginnya mendapat kepercayaan. Iya, betul. Pegang kepercayaan itu. Artinya kita di sini membawa nama SMA, saya membawa nama Fakultas Pertanian Universitas Badra, ya kan? Jadi itu ketika kita melakukan sesuatu, berikanlah yang terbaik. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Jadi nanti pasti ada quality controlnya kan ada. Jadi nanti ketika kita di sekolah membayar kepada para juragan, tentu mereka mengenai standar itu. Nah kita tetap mengikuti, nanti ada pelatihan, tanaman cabai harus standarnya sekian, itu yang akan kita coba kejar di sana. Nah kenapa pada para siswa, tolong sekarang mulai di sekolah. Nah di sekolah gagal kan tidak ada orang yang mentertawakan. Coba kalau kamu di rumah oleh tangganya diguyu kan gitu. Di sekolah kan tidak ada orang yang tahu, dan kita gagal biasa-biasa saja, tidak jadi masalah. Jadi gunakan, maksimalkan ketika di sekolah, ada banyak sekolah itu dimaksimalkan. Gagal pasti, tidak usah khawatir, itu sesuatu gitu. Konsep kita kan memang jatah kita itu kan dari satu untuk sukses itu. Habiskan jatah kegagalan sampai kita mengatakan bahwa saya terpaksa sukses karena jatah kegagalan itu udah habis itu. Gagal 1000 kali bangkit. Iya, bangkit 1 kali. Di ujung itu di puncak itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang penting itu di situ. Nanti soal waktu kan bisa diatur kan, nanti ada tim. Jadi seperti merawat tanaman yang digilir. Sehari ini siapa kan itu bisa kita atur nanti itu. Supaya nanti misalnya libur 2 minggu terus biarin enggak, nanti siapa bergantian ya kira-kira. Yang mudik ya silakan mudik, itu yang tidak kan yang dekat tapi giliran sambil kita belajar ya. Jadi tinggal mengatur itu aja. Oke, ini kita di penghujung acara karena sudah cukup menarik ya. Nanti dari Mbak Asa dulu kira-kira apa statement di akhir. Apa kata-kata hari ini? Mungkin kata-kata hari ini buat teman-teman remaja siswa SMA Negeri 2 Ngaglik mungkin bisa lebih semangat lagi buat mengembangkan pertanian, apalagi tanaman cabai yang ada di belakang kelas. Lebih diperhatikan lagi buat siklus pertumbuhannya, lebih dirawat lagi, dan jangan malas sama konsisten aja. Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Putri, kalau dari saya nggak mau panjang-panjang ya Kak. Kalau dari saya mungkin ayolah, nilai dolar udah segini, masa kita mau stuck kayak gini aja. Wah, ini politis banget ini, dolar-dolaran ini. Ya kita bisa mengembangkan salah satunya di bidang pertanian ini Pak. Mungkin bisa mulai dari mandiri pangan dan nanti diteruskan di bidang-bidang yang lain. Oke, terima kasih Bu. Tekan, monggo Bu untuk closing statementnya. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya tidak berpanjang lebarnya. Manfaatkan setiap peluang yang ada untuk masa depan saudara, terutama untuk adik-adik siswa SMA Negeri 2 Ngaglik. Oke, terima kasih sahabat Boys dari media berita obrolan informasi sekolah Padmawidya Podcast. Demikian tadi persembahan podcast dari kami terkait dengan program hobi produktif terkait dengan ketahanan pangan di bidang pertanian, kerjasama SMA 2 Ngaglik dengan Fakultas Pertanian Universitas Badra. Dalam ini Rektor berkenan hadir, dan hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sudah ditandatangani MOU antara SMA 2 Ngaglik dengan Fakultas Pertanian Universitas Badra. Semoga berlanjut semuanya. Sekali lagi terima kasih. Salam sahabat Boys Podcast Padmawidya. Sukses selalu,
Terima kasih, sampai jumpa kembali.